فبما قد تمنى صباحا ومساء فيحسن مقاصده وما كان يرجى كل من حملون يفنى 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 من الرحمن في يوم القيامة السلام عليك السلام
Yeah.
Wow.
بالترغيب وألقى الجود الإلهي على وجود الفتيح وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين كعيد سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وكذلك شفتنا عن هذا المذكور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نور فاق كل نور فأول الأمة على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أي عمر عند ولي الأمة تأنيسا لجنابها المسعود فمشاركة له في هذا السباقات الممدود وعمل اسم قوم الله السيدة مريم والسيدة آسيا فمعهما من الهول العين من قسم الله له الأشباب بالقسمة الوافية فاعتبرت الذين تبرع على وجوده وجود هذا المولود فهو الصبح الكمال من النور عن عمود فبرز لنا مثل معمول وإلى لله بتعظيم رسول الله يا صلى الله
إلا
ربنا اغفر لنا ذنوبنا في أمرنا وثبت Bersiaplah berbalik ke belakang, maka ia tidak akan memberikan kosong sedikit pun. Allah akan memberi balasan kepada orang yang bersih. Yang setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dari sebagai ketetapan yang Allah telah tentukan. Barang siapa yang menjadi pada dunia, niscaya beriman kepadanya pahala. Dan barang siapa yang menghadapi pahala, beriman kepadanya dan kami akan memberi balasan kepada orang yang berdosa. Dan betapa banyak nabi yang berperang didampingi dan berperang. Mereka tidak menjadi lemah karena bintang-bintang yang utama di dalam tidak pernah senang dan tidak pernah menyerah kepada musuh. Dan Allah orang-orang yang senang dan tidak lain sekedar mereka ya Tuhan, ampunilah dan berikan dan tidak benar kami yang berlebihan dalam urusan dan tetapkan kemudian dan tolonglah kami terhadap orang Maha Benar Allah. Terima kasih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallim taslima. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد واشهد ان محمدا محمد وعلى اله yang dihormati para ulama, tokoh masyarakat,
kita tinggal dilihat bahwa lagi di kita. Bapak Ibu memilih dengan yang ketiga yang bersama yang kita insya Allah pada malam hari ini kita yang di sini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang pertama oleh kita selalu tidak yang dirinya perbuatan yang juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam ini kita masih diberikan begitu banyak nikmat oleh Allah, walaupun terus nikmat iman Islam, nikmat sehat, nikmat dan nikmat kesempatan, sehingga kita pada hari ini malam ini nanti dapat berkumpul dengan apa yang kita banggakan ini, bangga memperingati kelahiran Nabi kita juga kita menjelaskan kita maulana kita Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita hatikan kehadiran kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarga, sahabat dan pengikut yang ada. Mudah-mudahan kita yang ada di sini termasuk dalam umat-umatnya yang selalu istiqomah yang dia sampaikan. Amin. Sampai akhir hayat kita. Amin. Bapak Ibu panggilan yang saya muliakan, pada kesempatan pagi ini itulah kami bersama pengurus Masjid At-Taqwa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu baik secara moral maupun materi sehingga acara ini dapat terselenggarakan sebagaimana yang kita harapkan. Mudah-mudahan apa yang Bapak sumbangkan kepada kami mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan, peringatan Maulid ini setiap tahun kita laksanakan, yaitu bertepatan pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 1400 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 7 Oktober tahun 2022. Kegiatan ini yang kita laksanakan di Masjid At-Taqwa ini sebagai motivasi. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini kita dapat mendapat pelajaran ibrah dari kelahiran Rasulullah SAW, sehingga kita dapat mempelajari beliau dan mengamalkan sunnah-sunnah yang beliau ingatkan kepada kita, dan dalam rangka mendapatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan, perlu juga kami sampaikan sebagai pemberitahuan bahwa di Masjid At-Taqwa ini setiap malam Senin dan malam Selasa itu ada pengajian. Kami atas nama pengurus berharap kepada Bapak sekalian, terutama yang berada di dalam tubuh yang berdekatan dengan Taqwa, untuk dapat menghadiri pengajian yang kami laksanakan, supaya pemahaman agama kita ini lebih meningkat dari waktu ke waktu, sehingga kita tidak mudah disesatkan oleh aliran lain yang masuk yang tidak jelas asal-usulnya, sehingga kita memiliki pemahaman yang cukup dalam rangka meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya muliakan, mungkin hanya ini sempat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Yang benar datang dari Allah, yang salah dari saya pribadi yang ini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah memberikan sambutan. Untuk menginjak acara yang keempat, ialah acara inti
yaitu ceramah agama yang akan disampaikan oleh Habib Mizar bin Yahya. Dan kepada hadirin hadirat supaya tenang, waktu dan tempat dipersilakan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih tak kompak jawab salamnya ini. Kuat ya. Sejuk kan? Atau belum dapat kotak? Tanggung jawab panitianya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fahamdan li Rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhalmatin wa dayajiri ila nuri islamin wa ilmin wa hikmatin wa yumnin wa imanin wa khairil awamiri wa tahharana min rijzi kufrin wa khubthin wa syirkin wa zulmin wa iktihamil kabairi wa qad atana khatamur risalah bikulli ma jaa bihi min hala fa amma kullal khalqi bid dalalah wa ashraqat manahijul kamali fa kulluhu fadlan ata wa rahmah wa kulluhu hukmu hudan wa hikmah wa huwa imamun kulli dhi muhimmah wa qudwatun fi sa'iril khisabi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang kami muliakan dan yang kami hormati segenap para alim ulama, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para haji, aparatur pemerintah baik sipil, TNI maupun Polri, terkhusus kepada Ketua Masjid At-Taqwa, kemudian kepada seluruh staf dan jajaran daripada pengurus Masjid At-Taqwa yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, nama-nama beliau tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada beliau-beliau yang mulia, dan seluruhnya para jamaah hadirin wal hadirat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di rumahnya yang mulia. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, afdalul biqa' fil ardi masajidullah. Sebaik-baik tempat yang Allah hamparkan di muka bumi ini adalah masjid. Maka insya Allah kita yang malam hari ini berkumpul di rumah Allah yang mulia ini, Allah akan jadikan kita orang-orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, di malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmatnya kepada kita. Terlihat dari mulai tadi sebelum sholat Jumat, kemudian setelah sholat Jumat, sore sampai saat ini hujan mengguyur kita. Kalau kita lihat, ini sebetulnya adalah rahmat daripada Allah. Kalau kita lihat, sebetulnya ada hikmah
di balik Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya kepada kita? Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah hujan saja menyambut akan malam kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Air hujan turun ke muka bumi ini seolah-olah merasa gembira karena di malam hari ini kita bersama-sama memperingati daripada 12 Rabiul Awal, yaitu kelahiran Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam yang begitu istimewa, malam yang begitu luar biasa. Bahkan dari mulai saya tadi dari Ampera sampai saya ke Masjid At-Taqwa ini, setiap masjid demi masjid dibacakan maulid. Setiap rumah demi rumah ada sebahagian mereka yang berkumpul juga membaca maulid. Artinya apa? Malam hari ini adalah malam kebahagiaan bagi kita. Malam hari ini adalah malam yang istimewa bagi kita. Malam hari ini adalah malam yang luar biasa bagi kita, dan hendaklah kita bergembira di malam hari ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Yang mana di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berkhitab kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad disuruh menyampaikan kepada umat-umatnya agar senantiasa umatnya Nabi Muhammad itu bergembira dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala dan kasih sayang yang diberikan oleh Allah kepada umatnya Nabi Muhammad. Disebutkan oleh ulama ahli tafsir bahwasannya rahmat Allah yang Allah berikan kepada kita umatnya Nabi Muhammad adalah Allah mengutus Nabi Muhammad menjadi Nabi kita, dan kita menjadi bahagian daripada umatnya Nabi Muhammad. Dan alhamdulillah di malam hari ini kita berkumpul untuk Nabi Muhammad. Di malam hari ini kita berkumpul untuk berbahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad. Sebagaimana dikisahkan ketika lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alam semesta menjadi bercahaya. Alam semesta bergembira dengan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam satu hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflak. Kalau seandainya bukan karena dirimu ya Rasulullah, maka aku tidak akan menciptakan alam semesta beserta isinya. Semua yang ada di alam semesta ini beserta isinya Allah ciptakan bukan untuk kita, Pak, Bu. Allah ciptakan semuanya khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya dipersiapkan untuk menyambut daripada kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika Rasulullah itu lahir, ibunda beliau yang bernama Sayyidah Aminah melihat cahaya yang sangat terang benderang luar biasa. Setelah dilihat, subhanallah, ternyata cahaya itu berasal dari mana? Berasal dari bayi mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bercahaya bayinya Nabi Muhammad. Dan bayi Nabi Muhammad ketika terlahir berbeda dengan bayi-bayi pada umumnya. Kalau bayi-bayi pada umumnya ketika terlahir mereka itu menangis, tapi tidak dengan bayi mulia Rasulullah. Ketika terlahir bayi mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada tangisan sama sekali. Dan ketika terlahir, subhanallah, bayi mulianya Rasulullah sudah dalam keadaan bersih, nggak perlu dibersihkan lagi. Madhulan, menggunakan sifat mata, menggunakan celah matanya sudah. Maktu'as surah, tali pusarnya sudah terputus.
Maftunan, sudah dalam keadaan terfitan, dan aromanya sangat wangi luar biasa. Wadi'an usbu'ihi ila sama', tangan telunjuknya, jari telunjuknya ini mengangkat ke langit seolah-olah mengisahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ketika Rasulullah itu lahir. Dan subhanallah, ketika lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada saat itu kota Mekah sedang dalam keadaan kekeringan, seketika itu juga semua tanaman-tanaman menjadi hijau, semua buah itu berbuah semuanya, hewan-hewan menjadi gemuk semuanya. Makmur kota Mekah pada saat kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini menunjukkan artinya apa? Dari sini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan isyarat bahwasannya Rasulullah akan memberikan satu perubahan yang besar bagi alam semesta ini. Makanya beruntung kita menjadi bahagian daripada umatnya Nabi Muhammad, karena semua yang kita nikmatin pada saat ini adalah berkahnya Nabi Muhammad. Nabi Musa alaihi salam, Nabi yang diberikan gelar Kalimullah, yang bisa berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ingin menjadi bahagian daripada umatnya Nabi Muhammad. Maka bagaimana dengan kita, yang kita dari mulai lahir dari rahim ibu kita sampai saat ini, kita sudah secara otomatis distempel oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi bahagian daripada umatnya Nabi Muhammad. Maka sangat tidak pantas kalau ada orang yang masih bertanya kenapa kok baca maulid. Sangat tidak layak apabila ada orang yang bertanya apa pentingnya berkumpul baca maulid. Seolah-olah orang yang seperti ini, mereka itu bertanya kenapa kok diutus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seolah-olah orang yang seperti ini, mereka tidak bersyukur kepada Allah karena dijadikan daripada bahagian umatnya Nabi Muhammad. Al-Imam Muhammad Al-Busiri, pengarang Burdah, beliau katakan, bi akramir rusuli kunna akramal umami. Nabi Muhammad adalah Nabi yang mulia, dan kita menjadi mulia karena kita bernisbah menjadi umatnya Nabi Muhammad. Bahkan Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau pernah bertanya kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, akhbirni an awwali syai'in khalaqahu Allah qabla al-asya'. Ya Rasulullah, beritahukanlah kepadaku apa yang pertama kali diciptakan oleh Allah sebelum Allah menciptakan semua yang ada di alam semesta ini. Dijawab oleh Nabi Muhammad, qala ya Jabir, inna Allah khalaqa qabla al-asya' nura nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam min nurih. Ketahuilah wahai Jabir, sesungguhnya yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah cahaya Nabi Muhammad, yang mana cahaya Nabi Muhammad itu diambil daripada cahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika kita melihat matahari, matahari itu sangat terang luar biasa. Andai kata alam semesta ini tidak diciptakan matahari, apa yang terjadi? Gelap. Tapi ketahuilah terangnya matahari, matahari menjadi terang karena di dalam matahari itu ada cahayanya Nabi Muhammad. Begitu juga bulan purnama yang sangat indah, yang sangat luar biasa, yang ketika kita melihatnya kita merasa takjub. Bulan purnama juga menjadi indah karena di dalamnya ada cahaya Nabi Muhammad. Begitu juga bintang yang gemerlapan, yang menghiasi daripada langit yang gelap. Bintang-bintang menjadi indah karena di dalamnya ada cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semuanya yang ada di alam semesta ini seluruhnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bersumber daripada cahayanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Makanya kita senang Pak Bu menjadi daripada bahagian umatnya Nabi Muhammad. Umatnya Nabi Muhammad itu istimewa, luar biasa. Sampai dikatakan nanti ketika berada di akhirat, di yaumil hisab, lewat umatnya Nabi Muhammad dibagi menjadi 3 bahagian. Sepertiga yang pertama mereka akan masuk surga dengan tanpa hisab karena barokahnya Nabi Muhammad. Sepertiga yang kedua dosanya besar, dosanya banyak, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan barokahnya Nabi Muhammad. Kemudian sepertiganya lagi dosanya lebih besar lagi, sehingga Allah berkata kepada malaikat, wahai malaikat, bawa ini sepertiga yang ketiga, coba kamu timbang, kamu lihat dosanya seberapa. Begitu dilihat, subhanallah, dosanya banyak, nggak ada kebaikannya sama sekali kecuali satu hal, mereka pernah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Akhirnya apa kata Allah Subhanahu wa taala? Demi keagunganku dan kemuliaanku, tidaklah aku jadikan orang yang ikhlas mengucapkan 2 kalimat syahadat melainkan tempatnya mereka adalah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Masuk juga sepertiga yang terakhir ini. Dengan barokahnya apa? Dengan barokahnya syahadat yang mereka ucapkan, dan mereka juga bernisbah menjadi bahagian daripada umatnya Nabi Muhammad. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu pernah menangis. Beliau pernah menangis dengan terseduh-seduh. Sahabat datang kepada Nabi Muhammad, "Ma yubkika ya Rasulullah?" Apa yang membuat dirimu menangis wahai Rasulullah? Dijawab oleh Nabi Muhammad, "Ashtaqtu ma'a ahbabi." Aku rindu, aku kangen dengan para pecinta-pecintaku. Lalu sahabat ini bertanya kepada Rasulullah, "Alasna ahbabaka ya Rasulullah?" Bukankah kami ini termasuk para pecintamu ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? La antum ashabi, bukan. Kalian ini adalah sahabat-sahabatku. Heran ini sahabat. Setiap hari duduk bersama Nabi Muhammad, setiap hari kumpul bersama Nabi Muhammad, setiap hari sholat berjamaah bersama Nabi Muhammad, ikut dengan Nabi Muhammad, tapi bukan termasuk orang yang dirindukan oleh Nabi. Akhirnya sahabat ini bertanya, "Wa man ahbabaka ya Rasulullah?" Kalau begitu siapa para pecintamu itu ya Rasulullah? Orang-orang yang kau rindukan sampai kau menangis terseduh-seduh sampai saat ini. Dijawab, adapun mereka, orang-orang yang aku rindukan adalah sekelompok manusia dari umatku yang datang setelah kalian. Mereka tidak pernah melihat wajahku, mereka tidak pernah berjumpa denganku, mereka tidak pernah duduk bersamaku, namun di dalam hati mereka ada rasa cinta kepadaku. Siapa? Kita, umat akhir zaman. Kita ini adalah orang-orang yang dirindukan oleh Nabi Muhammad. Kita ini adalah orang-orang yang dikangenin oleh Nabi Muhammad. Maka alhamdulillah, tepat di tanggal 12 Rabiul Awal, Allah takdirkan kita berkumpul di Masjid At-Taqwa ini untuk berbahagia karena Nabi Muhammad. Orang yang berbahagia karena Nabi Muhammad, maka kebahagiaannya akan abadi. Orang yang senang dengan kelahiran Nabi Muhammad, maka Allah juga akan senang dengan orang itu. Sehingga Sayyidul Ta'ifah Al-Imam Junaid Al-Baghdadi beliau katakan, "At-turub ilallah kulluha masdudah illa ala man iktafa athar rasul." Jalan menuju kepada Allah ini susah,
Banyak orang yang jatuh, banyak orang yang tergelincir, banyak orang yang lalai. Tapi ada satu jalan, kalau kita lewat jalan ini, kita akan langsung sampai kepada Allah. Kita akan langsung dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalan yang satu ini adalah melalui jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai diceritakan ada seorang A'rabi, orang kampung, ya, orang pelosok, datang kepada Nabi Muhammad. Begitu datang kepada Nabi Muhammad, apa yang ditanya sama orang itu? Mata sa'ah ya Rasulullah, kapan hari kiamat ya Rasulullah? Ini sahabat kaget semua. Datang duduk, yang ditanya kapan kiamat. Ya, kalau kita kan enggak. Kita kan kalau pengajian, ya, selesai pengajian ada sesi tanya jawab, kita nanya, apa yang ditanya? Ustaz, amalan biar banyak rezeki apa Ustaz? Betul enggak? Ustaz, amalan untuk lunasin utang apa Ustaz? Ada yang punya utang di sini? Ada yang punya utang di sini? Ada Bu? Ada? Hadir di sini orangnya? Duduknya di sebelah mana? Ya, insya Allah malam hari ini dengan barokahnya kita duduk di tempat ini, semua hutang-hutang kita lunas. Yang sumpah juga, insya Allah kesumpahannya hilang juga dengan barokahnya kita duduk malam hari ini memperingati Maulid Nabi. Jadi ini orang datang duduk, begitu duduk langsung nanya, wahai Rasulullah, kapan hari kiamat? Sahabat heran. Ya, amalnya sudah banyak berarti orang ini. Tiba-tiba datang nanya kiamat. Ya, nanya kiamat. Akhirnya kata Rasulullah dijawab, ma'adata laha, apa yang sudah kau siapkan untuk menyambut kiamat? Kata orang ini, ma'adatu syai'an, aku nggak nyiapin apa-apa ya Rasulullah. Aku nggak punya bekal apa-apa ya Rasulullah. Sholatku ya biasa, cuma sholat 5 waktu. Aku baca Al-Quran setiap hari ya sewajarnya. Wirid ya wirid sewajarnya. Udah, cuman itu nggak ada bekal yang lain. Illa hubbullah wa rasuluh, kecuali aku tambahkan di dalam hatiku rasa cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi Muhammad? Anta ma'aman ahbabta, engkau akan dikumpulkan oleh Allah bersama orang yang engkau cintai. Artinya apa? Di malam hari ini kita duduk di tempat yang mulia ini karena Nabi Muhammad. Sekalipun kita belum pernah jumpa dengan Nabi Muhammad, jangan khawatir, kita akan dikumpulkan kelak bersama Rasulullah. Kita memang belum pernah melihat wajahnya Nabi Muhammad, tapi setidaknya di malam hari ini kita dipandang oleh Nabi Muhammad. Di malam hari ini Rasulullah senyum dengan kita. Di malam hari ini kita yang duduk di tempat ini namanya dicatat sama malaikat, dikasihkan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini umatmu, mereka kumpul di Masjid At-Taqwa, hujan gak mereka pedulikan, lapar gak mereka pedulikan, ngantuk mereka lawan, demi untuk memperingati kelahiranmu ya Rasulullah. Sampai di hadapan Nabi Muhammad. Apakah Nabi Muhammad akan diam? Nabi Muhammad tidak akan diam. Nabi Muhammad ketika melihat catatan baik daripada umatnya, hamidullah, kata Rasulullah, aku bersyukur kepada Allah. Didoain kita oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya luar biasa ketika kita bisa cinta dengan Nabi Muhammad, ketika kita bisa rindu dengan Nabi Muhammad, maka cinta kita ini adalah cinta yang abadi, cinta yang luar biasa. Berapa banyak daripada para sahabat yang mereka ini karena barokahnya cinta kepada Nabi Muhammad hingga akhirnya turun ayat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai keadaan mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan mereka kabar gembira tentang surga.
Karena apa? Karena mereka cinta dengan Nabi Muhammad. Sebagaimana ada satu sahabat namanya Thauban. Sahabat Thauban ini setiap hari duduk bersama Nabi, kumpul bersama Nabi, sholat bersama Nabi. Setiap hari gak pernah pisah sama Nabi Muhammad. Akhirnya sahabat Thauban ini, beliau setelah pulang ke rumahnya gelisah. Ya, gelisah sahabat Thauban ini. Istrinya ketika melihat suaminya gelisah nanya, itu istri yang solehah. Ya, istri yang solehah itu Bu, kalau melihat suaminya gelisah ditanya kenapa Bang, bukan ditambah pusing. Ya, suaminya balik udah pusing, ditambah pusing, ngomel, Bang duit belanja habis, Bang besok arisan, Bang make up habis, Bang di rumah tidak ada apa-apa, tambah pusing suaminya. Ya, istri yang solehah ketika melihat suaminya pusing, didekati, ditanya kenapa Bang. Kadang malah ada yang lebih parah, mau pusing tak pusing kata dia lah. Ya, contoh misalnya seperti sekarang, suaminya datang ke rumah, ya, wajahnya suntuk. Ya, wajahnya suntuk. Lalu ngomong suaminya sama istrinya, Dek, abang ini pusing Dek. Kenapa Bang? Beras naik. Ya, kebutuhan pokok naik, harga-harga naik. Ya, semuanya naik Dek. Pusing abang ini Dek. Maka apa jawaban istri yang salehah? Tenang Bang, biar semuanya naik tapi tenang, uang belanja tidak bakal naik. Itu istri soleh, istri soleh. Akhirnya dikasih sama suaminya 100.000. Ini Dek, 100.000. Ya. Oh iya Bang, makasih. Cukup enggak? Cukup. Untuk berapa lama? Setahun katanya. Ya. Cukup enggak Bu? Cukup enggak? Ini dikasih setahun cukup istri ini. Ya. Ditanya sama suaminya, setahun cukup untuk beli apa Dek? Kalender katanya. Ya, subhanallah. Ya, itu jadi gambaran istri yang salehah adalah yang tanggap dengan suaminya. Suaminya lagi suntuk, suaminya lagi pusing, ditanyain bukan nambah pusing. Seperti istrinya sahabat Thauban ini. Ditanya, kenapa Bang? Saya melihat muka abang ini beda. Saya melihat abang ini lagi risau. Dek, gimana abang tak risau Dek? Gimana abang tak bingung, tak bimbang? Abang ini kangen sama Rasulullah. Kata istrinya, Bang, bukannya tadi barusan abang ketemu sama Rasulullah, dan setiap hari abang juga duduk kumpul sama Rasulullah. Iya Dek, tapi tidak tahu berat rasanya hati ini untuk meninggalkan Rasulullah katanya. Bentar Dek ya, abang nak nengok rumah Rasulullah dulu katanya. Bang, Rasulullah udah tidur. Nggak apa-apa Dek, nggak ketemu orangnya, yang penting lihat rumahnya abang tenang. Ya. Keluar akhirnya ini sahabat Thauban. Sampai di hadapan rumahnya Nabi Muhammad, dilihat rumahnya Rasulullah. Menetes air matanya. Karena apa? Rindu dengan Nabi Muhammad. Nggak lama setelah itu, tiba-tiba pintu rumahnya Rasulullah kebuka. Begitu pintu rumahnya Rasulullah kebuka, ternyata yang buka pintu Rasulullah. Kaget Rasulullah, di depan rumah ada Thauban. Lalu Rasulullah tanya, "Ma bika ya Thauban? Kenapa kau kesini Thauban? Kau ada hajat apa?" Akhirnya kata Thauban, "Mahabbatuka ya Rasulullah. Aku kangen sama kamu ya Rasulullah. Aku rindu sama kamu Rasulullah." Senyum Rasulullah. Kemudian berkata, "Thauban, bukannya setiap hari kita ini kumpul, bukannya setiap hari kita ini duduk bareng, setiap hari kita selalu ketemu." Kata sahabat Thauban, "Betul ya Rasulullah, tapi itu di dunia. Di dunia aku setiap hari bisa berjumpa denganmu, tapi di akhirat aku nggak tahu. Kalau aku masuk neraka, aku nggak ketemu sama engkau ya Rasulullah."
Begitu juga kalau aku masuk surga ya Rasulullah, surgaku dan surgamu beda. Engkau berada di surga Firdaus, aku berada di surga yang paling bawah ya Rasulullah. Makanya mumpung mataku masih bisa melihat, aku masih bisa berjumpa dengan dirimu, aku ingin puas-puas bersamamu ya Rasulullah. Akhirnya nggak lama setelah itu turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa." Yang artinya barang siapa taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, maka mereka akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang diberikan nikmat daripada para nabi, para rasul, para syuhada, para orang-orang jujur dan orang-orang soleh. Setelah mendengar ayat tersebut, tenang sahabat Thauban, lalu balik ke rumah. Dari sini kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwasanya jangan kita meremehkan yang namanya cinta. Jangan kita remehkan cinta kita kepada Nabi Muhammad. Jangan kita remehkan rindu kita kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Karena ketika kita sudah cinta dengan Nabi Muhammad, itu tandanya kita adalah orang yang dekat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita sudah dekat dengan Nabi Muhammad, maka subhanallah kita akan dekat dengan Allah. Kalau kita sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, surga terbuka lebar untuk kita. Makanya deketin Nabi Muhammad. Jangan kita jauh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga banyak di antara kita yang mengaku saya cinta kepada Nabi Muhammad. Cinta enggak sama Nabi Muhammad, Pak? Cinta enggak sama Nabi Muhammad, Pak? Cinta nggak sama Nabi Muhammad, Bu? Cinta nggak? Cinta itu butuh yang namanya bukti. Orang kalau ngomong cinta tapi tak ada bukti, namanya cinta palsu. Tak sampai cintanya, ya, tak sampai cintanya. Contoh, saya mau nanya ke Bapak nih, Pak, cinta enggak sama ibu, Pak? Masa? Cinta enggak sama istrinya, Pak? Istri pertama, istri kedua. Habib ini suka mancing-mancing katanya, keceplosan nanti saya katanya. Cinta enggak sama istri? Misalnya istrinya meninggal, Pak. Ya. Kira-kira Bapak bakal setia atau kawin lagi? Setia apa kawin lagi? Katanya cinta. Ya. Sampai ada satu cerita nih, ya. Begitu juga, ya. Bu, saya mau nanya boleh, Bu? Bu, mau nanya boleh? Cinta enggak sama suaminya? Cinta enggak sama suaminya? Ya. Misalnya, ya, suaminya itu meninggal, kira-kira akan setia atau cari lagi? Akan setia atau cari yang lain lagi? Bang, abang ini kan sudah tidak ada. Abang yang tenang di sana, Bang, ya. Nggak usah ganggu aku lagi, Bang. Dunia kita udah beda. Tenang, yang teruskan abang masih ada, Bang. Ya, kira-kira kalau suami kita meninggal, Bu, mau nggak kita kubur sama suami kita? Mau nggak? Nggak mau. Saya masih hidup kok. Katanya cinta. Ya. Begitu juga ketika kita mengaku cinta kepada Nabi Muhammad. Ketika kita mengaku cinta kepada Nabi Muhammad, gak bisa kita cuma bilang, oh saya cinta sama Nabi, oh saya rindu sama Nabi, oh saya umatnya Nabi Muhammad. Tunggu dulu, ada buktinya. Kalau kita mengaku cinta kepada Nabi Muhammad, buktikan apa cintanya.
Ya. Kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad, yang pertama adalah kita akan terus bersolawat kepada Rasulullah. Ya. Bukti yang pertama, kita nggak pernah bosan membaca solawat dengan lafaz apa saja. Mau itu solawat sallallahu ala Muhammad, atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, atau sholawat nariyah, sholawat bushra, sholawat munjiyah, ya, atau sholawat yang lain. Itu bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad. Karena orang kalau dia sudah mencintai sesuatu, dia akan sering menyebut sesuatu yang dicintainya tersebut, ya. Orang kalau sudah cinta kepada Nabi Muhammad, yang ada di dalam pikirannya ini bagaimana saya bisa nyenengin Nabi Muhammad, bagaimana saya bisa membuat senyum Nabi Muhammad, bagaimana saya bisa membuat ridho Nabi Muhammad. Jangan sampai Nabi itu melihat saya dan Nabi gak ridho sama saya. Itu musibah terbesar. Dan yang paling kita takutkan adalah nanti kita ketika berjumpa dengan Nabi Muhammad, kita berkata, ya Rasulullah, saya rindu kepadamu. Tapi Rasulullah menjawab, saya nggak kenal siapa kamu. Apa yang mau kita jawab? Ya Rasulullah, saya bahagian daripada umatmu. Rasulullah menjawab, siapa kau? Mau lari kemana kita? Ya. Kalau Rasulullah sudah nggak kenal sama kita mau lari kemana? Karena nanti yang akan memberikan syafaat adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam satu riwayat dikatakan, ketika manusia nanti dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar. Tahu padang mahsyar? Tahu padang mahsyar, Pak? Tahu padang mahsyar? Di mana? Punggur. Ya. Tahu padang mahsyar, Bu? Udah pernah ke sana? Ya. Padang mahsyar, tempat di mana semua manusia dari zaman Nabi Adam sampai manusia akhir zaman dikumpulkan oleh Allah. Jarak matahari dan kita hanya 1 jengkal. Bayangkan, ini jaraknya jauh, ya. Panasnya udah luar biasa. Apalagi kalau ibu-ibunya udah dandan, kena panas, cepatlah Pak, jalan tuh Pak, luntur bedak aku nih, ya. Pakai payung, kadang-kadang cuma sini ke depan. Kenapa pakai payung? Tidak, takut hitam katanya. Subhanallah. Ya, jarak yang jauh aja matahari ini rasanya panas luar biasa. Apalagi nanti hanya 1 jengkal. Dan nanti manusia ketika berada di padang mahsyar dalam keadaan bermacam-macam. Ada mereka yang sama sekali nggak merasakan panas. Ada yang mereka merasakan sejuk, ada yang mereka tenggelam oleh keringatnya, ada. Ya, ketika di padang mahsyar nanti semua tergantung daripada amalnya. Kemudian ketika di padang mahsyar nanti ada sekelompok orang yang bingung, ketakutan. Akhirnya mereka datang kepada Nabi Adam, minta syafaat kepada Nabi Adam. Apa kata Nabi Adam? Aku tidak bisa memberikan syafaat pada hari ini karena Allah sedang murka. Aku takut. Coba kamu datang kepada Nabi Musa. Datang mereka kepada Nabi Musa minta syafaat. Sama, Nabi Musa juga tidak bisa memberikan syafaat. Disuruh pergi kepada Nabi Ibrahim, sampai di hadapan Nabi Ibrahim minta syafaat. Nabi Ibrahim juga tidak bisa memberikan syafaat. Datang kepada Nabi Isa minta syafaat, sama, Nabi Isa juga tidak bisa memberikan syafaat. Ketika mereka kebingungan, mereka ketakutan, akhirnya mereka mendengar suara, Analaha, saya yang akan memberikan syafaat. Ketika mereka menoleh, ternyata yang berucap seperti itu adalah Nabi Muhammad. Datang mereka sambil menangis kepada Nabi Muhammad minta syafaat. Akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sujud di bawah arsy dengan sujud yang sangat lama.
Sehingga ketika Allah melihat Rasulullah bersujud, Allah berkata kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak." Nabi Muhammad masih belum mengangkat kepalanya. Sampai perintah yang ketiga kali, baru Nabi Muhammad mengangkat kepalanya sambil menangis. Kata Allah, "Irfa' ra'sak wa qul yusma' washfa' tushaffa." Ya Rasulullah, minta apa yang menjadi permintaanmu. Kasih syafaat kepada orang yang kau inginkan. Apa yang diminta oleh Nabi Muhammad? Apakah Nabi Muhammad minta harta? Nabi Muhammad minta tahta, minta jabatan, minta masuk surga terlebih dahulu? Enggak. Yang diminta sama Nabi Muhammad apa? La arda wa wahidah min ummati dakhalan nar. Ya Allah, yang aku minta cuma satu ya Allah. Aku tidak minta banyak ya Allah. Yang aku minta jangan ada satu saja daripada umatku masuk ke neraka ya Rasulullah. Aku nggak mau satu umatku masuk ke dalam neraka. Aku kepingin semua umatku selamat masuk surga semua. Bahkan ketika Nabi Muhammad dalam keadaan sakaratul maut, ketika datang malaikat Jibril alaihi salam bersama malaikat Israel, kemudian malaikat Jibril mengucapkan salam. Salam itu dijawab oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bertanya, "Siapa bersamamu wahai Jibril?" "Sesungguhnya datang bersamaku Israel." Lalu Rasulullah bertanya kepada malaikat Israel, "Ya Israel, jita zairan am qabidan?" Kamu datang untuk berziarah atau mencabut nyawaku? Dijawab oleh malaikat Israel, "Jitu zairan wa qabidan." Aku datang kepadamu ya Rasulullah, yang pertama berziarah silaturahim, yang kedua adalah untuk mencabut nyawamu in syi'ta, apabila kamu mau. Artinya apa? Kalau Rasulullah belum mau dicabut nyawanya, balik itu Israel. Ya. Kalau mau katanya. Kalau nggak mau ya balik. Nggak jadi dicabut daripada nyawanya. Ketika mendengar jawaban malaikat Israel, menetes air matanya Nabi Muhammad. Ditanya sama malaikat Jibril, "Ya Rasulullah, kamu kenapa? Kok kamu nangis?" Dijawab, "Wahai Jibril, kalau aku diambil, kalau aku meninggal, umatku ini bagaimana? Siapa yang akan membimbing daripada umatku?" Akhirnya kata malaikat Jibril, "Ya Rasulullah, jangan kamu khawatir. Umatmu yang senantiasa ikut jalan denganmu, umatmu yang senantiasa istiqamah di jalanmu, mengikuti daripada jejak-jejakmu, insya Allah mereka tidak akan tersesat selama-lamanya." Baru lega Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya malaikat Israel mendekat kepada Rasulullah, dicabut nyawanya Rasulullah pelan-pelan. Seketika itu Rasulullah merasakan sakit. Lalu malaikat Israel berhenti sejenak dan bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa?" Kata Rasulullah, "Wahai Israel, apakah seperti ini rasanya dicabut nyawa? Kok sakit?" Kata malaikat Israel, "Ya Rasulullah, ini adalah cara yang paling halus, cara yang paling pelan. Aku belum pernah menggunakan cara ini kepada siapapun. Cara ini hanya khusus untuk dirimu ya Rasulullah." Akhirnya Rasulullah menangis kembali. Kata Rasulullah, "Wahai Israel, kalau yang paling halus saja rasa sakitnya dahsyat luar biasa, bagaimana dengan keadaan umatku nanti yang mereka itu ahli maksiat ketika engkau cabut?" Akhirnya detik-detik menjelang sakaratul maut, Rasulullah mengangkat tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, apabila demikian rasa sakitnya sakaratul maut yang paling pelan, aku mohon kepadamu ya Allah, separuh daripada rasa sakit umatku ketika sakaratul maut, aku yang menanggung saat ini," kata Rasulullah. Jadi sakitnya orang yang sakaratul maut saat ini itu sudah ringan, sudah dikorting, ibaratnya 50%. Yang 50%-nya udah dirasain sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah itu cinta kepada kita umatnya, peduli kepada kita umatnya.
Sampai ketika saking pedulinya Rasulullah kepada umatnya, ketika nabi-nabi itu mereka semuanya sudah duduk di singgasana mereka di surga, cuman singgasananya Rasulullah yang masih kosong. Kemana Rasulullah? Rasulullah ada di tepi jembatan Shiratal Mustaqim. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Mengawasi daripada umatnya yang lewat jembatan Shiratal Mustaqim. Setiap satu umat lewat, didoain sama Rasulullah, Allahumma sallim li ummati, lewat selamat. Sampai kapan? Sampai habis. Nggak ada lagi umatnya Rasulullah yang lewat, baru itu pun Rasulullah nggak langsung ke surga. Kemana Rasulullah? Rasulullah minta izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melihat keadaan neraka. Siapa tahu di dalam neraka ada umatnya Nabi Muhammad. Dilihat, oh ada umatnya Nabi Muhammad, diambil sama Rasulullah. Oh ini umatku, diambil, diselamatkan sampai kosong. Gak ada lagi umatnya Nabi Muhammad, baru Rasulullah keluar daripada neraka, kemudian masuk ke dalam surga, dan yang terakhir masuk di surga dan yang terakhir duduk di singgasana, yaitu Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa Rasulullah melakukan ini? Karena Rasulullah itu cinta kepada kita. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'a sya'ni wa daraji, atfatan ya jihiratal alamin, ya uhailal judi wal karami, ya Rasulullah. Ayo semuanya sebut nama Rasulullah, basahi lisan kita dengan nama Nabi Muhammad. Atfatan ya jihiratal alamin, ya kullu baitin anta sakinuhu, laysa muhtajan ila suruji wa maridin anta aiduhu, qad atahu Allahu bil faraji, ya Rasulullah. Ya Rafi'al Sya'ni wa daraji, atfatan ya jihiratal alamin, ya uhailal judi wal karami, Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani, ya Rasulullah. salamun alaik, Ya Rafi'al Sya'ni wa daraji, atfatan ya jihiratal alamin, ya uhailal judi wal karami. Sallu ala Nabi Muhammad. Sampai disebutkan dalam satu hadis, aku
aqrabukum minni manzilatan yaumal qiyamah aktsarukum alayya shalah. Kata Nabi Muhammad, nanti orang-orang yang paling dekat kedudukannya denganku adalah mereka orang-orang yang paling banyak bersolawat denganku. Solawat ini ibarat identitas kita di hadapan Nabi Muhammad. Semakin banyak kita bersolawat, subhanallah, semakin dikenal kita oleh Rasulullah. Tapi semakin kita gak pernah bersolawat kepada Nabi Muhammad, jangan harap kita dikenal oleh Rasulullah. Makanya mulai saat ini Pak, Bu, basahi lisan kita dengan bersolawat. Daripada kita ngomongin orang, ya, daripada kita gosip, daripada kita ngomong hal-hal yang gak bagus, lebih baik kita membasahi lisan kita dengan sholawat. Sholawat itu ibadah yang paling enak. Kenapa? Karena ketika kita bersolawat pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai dikatakan, bagaimana hukumnya kalau kita baca sholawat sambil riak misalnya, pengen dipuji, apakah tetap berpahala? Tetap dikasih pahala sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena yang dilihat oleh Allah ketika kita bersolawat bukan diri kita, tetapi kepada siapa kita bersolawat. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu malu apabila ada daripada salah satu hambanya bersolawat kepada Nabi Muhammad, namun solawatnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Rasulullah itu adalah Habibullah. Rasulullah itu adalah kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sholawat itu bisa dibaca pada saat apapun. Saat kita di masjid bisa, saat kita di rumah bisa, sambil naik motor baca sholawat, sambil gendong anak Bu baca sholawat, ya, sambil masak baca sholawat. Begitu juga bapak-bapaknya sambil mau berangkat kerja di motor atau jalan kaki atau ketika naik mobil baca sholawat. Makmurkan seluruh waktu-waktu kita itu dengan membaca sholawat. Jadikan sholawat itu senantiasa zikir yang membasahi daripada lisan kita. Kalau kita sudah hobi sholawat, insya Allah kita akan diwafatkan oleh Allah. Nanti detik-detik sakaratul maut mendatangi kita, Rasulullah ada di samping kita. Rasulullah yang akan menghibur daripada ketakutan kita ketika sakaratul maut nanti. Kenapa? Karena orang itu akan diwafatkan oleh Allah sesuai dengan hobinya. Makanya hati-hati. Ya, orang itu akan diwafatkan oleh Allah sesuai hobinya. Kalau hobinya sholat di masjid, rumahnya dekat di masjid, sholatnya di masjid At-Taqwa, 5 waktu di At-Taqwa, ya, ikut kegiatan-kegiatan di masjid At-Taqwa, insya Allah wafatnya juga dalam keadaan sholat. Wafatnya insya Allah dalam keadaan baik. Hobinya suka pengajian, insya Allah wafatnya dalam keadaan pengajian. Hobinya baca Quran, insya Allah wafatnya juga dalam keadaan baca Al-Quran. Ya. Tapi kalau hobinya sudah maksiat, hobinya melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah dan dia tidak bertaubat, na'udzubillahi min dzalik, maka akan diwafatkan oleh Allah juga dalam keadaan seperti itu. Makanya ayo kita perbaiki diri kita. Masuk di bulan Rabiul Awal, makmurkan waktu-waktu kita ini dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad. Makanya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi ketika beliau ditanya, wahai Habib, bagaimana waktu-waktu di dalam hidupmu? Dijawab oleh Al-Habib Ali, sa'atuna kulluha ta'bur lana fin na'im. Semua waktu-waktuku itu nikmat, semua waktu-waktuku itu barakah. Apa sebabnya wahai Habib? Waktu-waktu dalam hidup antum ini menjadi berkah? Dijawab oleh Al-Habib Ali, karena tidaklah waktu demi waktu itu aku lewati kecuali aku bersolawat kepada Nabi Muhammad. Ya, makanya mulai sekarang Pak, Bu, ayo kita rutinkan bersolawat kepada Nabi Muhammad. Hidupkan bulan Rabiul Awal ini dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad. Muliakan bulan Rabiul Awal ini
dengan lisan kita terus bersolawat kepada Nabi Muhammad. Terkadang kita mampu ngobrol berjam-jam, terkadang kita mampu nongkrong di warung kopi berjam-jam, dari pagi ketemu sore kopi cuma segelas. Ya, tahan duduk di situ, tapi untuk duduk di masjid kepanasan. Ya, duduk di majelis sholawat kepanasan. Ya, duduk di dalam majelis-majelis yang bagus tidak betah. Ya, apa sebabnya? Kurangnya kedekatan kita dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, ayo kita buat Rasulullah tersenyum. Niat di dalam hati kita masing-masing supaya bisa membuat Rasulullah tersenyum. Bagaimana cara membuat Rasulullah tersenyum? Ketika kita mau berbuat sesuatu hal, anggap seolah-olah Rasulullah itu melihat kita. Kalau perbuatan yang kita lakukan ini dilihat Rasulullah bagus, maka kerjakan. Tapi kalau kita mau melakukan satu perbuatan, kemudian seolah-olah Rasulullah melihat kita dan kita merasa perbuatan ini gak pantas kita lakukan di hadapan Nabi Muhammad, jangan kita lakukan. Ya, kalau kita bisa melakukan hal itu dan kita menerapkan dalam kehidupan kita, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan keberkahan kepada kita untuk kita dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir sebelum saya tutup, ada satu faedah, satu hikmah yang saya dapatkan daripada guru saya Al-Maghfurlah Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Itu Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri berkata, nurnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada di waktu fajar, di waktu subuh. Di tanggal 12 Rabiul Awal di waktu subuh, muliakan waktu itu untuk bersolawat. Kenapa? Karena Rasulullah itu menunggu orang-orang yang bersolawat kepada beliau di waktu tersebut. Makanya besok, ya, kalau bisa kita bangun dari tidur kita, sholat tahajud dulu, sehabis tahajud kita baca sholawat. Atau kalau misalnya nggak bisa, ya, setelah sholat subuh jangan kita langsung beranjak, baca dulu sholawat minimal 100 kali dengan harapan apa? Memuliakan waktu subuh, memuliakan waktu yang dimana di waktu tersebut 12 Rabiul Awal di waktu pagi adalah waktu dimana nurnya Nabi Muhammad pada saat itu diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berkahi perkumpulan kita. Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita istiqamah duduk di dalam majelis-majelis yang seperti ini. Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang cinta kepada Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad cinta kepada kita. Allah muliakan kedua mata kita ini untuk melihat wajahnya Nabi Muhammad. Allah muliakan diri kita untuk bermimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad. Allah muliakan diri kita untuk dekat dengan Nabi Muhammad. Allah muliakan hati kita untuk rindu kangen dengan Nabi Muhammad. Allah muliakan daripada telinga kita untuk mendengar bacaan-bacaan sholawat kepada Nabi Muhammad. Allah muliakan lisan kita untuk senantiasa terus bersolawat kepada Nabi Muhammad tanpa rasa bosan. Dan Allah muliakan daripada anggota tubuh ini untuk senantiasa mengikuti akhlaknya Nabi Muhammad dan menghidupkan daripada sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad. Ya Allah, Ya Rabb, di malam hari ini kami duduk di dalam masjid At-Taqwa ini, ya Allah, jadikanlah kami termasuk ahli taqwa, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang Engkau ridhai, ya Allah. Jadikanlah kami termasuk orang-orang yang Engkau cintai, ya Allah. Ya Allah, dosa kami sangat banyak, ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami dengan syafaatnya Nabi Muhammad. Ya Allah, maksiat yang kami lakukan sangat banyak, ya Allah. Maka berilah hidayah kepada kami agar kami bisa meninggalkan maksiat demi maksiat tersebut, ya Allah. Ya Allah, bimbinglah kami senantiasa istiqamah di jalan-Mu, ya Allah. Ya Allah, gandenglah tangan kami ketika kami terjatuh, ya Allah. Jangan Engkau biarkan kami sendirian, ya Allah. Ya Allah, kami rindu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Allah. Saksikanlah bahwasannya kami di malam hari ini betul-betul rindu, ya Allah. Kami betul-betul kangen dengan Nabi Muhammad, ya Allah. Kami lewati daripada malam hari ini
untuk kami bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, hujan di malam hari ini tidak kami pedulikan ya Allah. Dinginnya cuaca di malam hari ini tidak kami hiraukan ya Allah. Rasa ngantuk di malam hari ini kami lawan ya Allah. Rasa lapar kami tahan ya Allah. Kami berkumpul di Masjid At-Taqwa ini untuk satu tujuan ya Allah, karena kami cinta, rindu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, dekatkanlah kami dengan Rasulullah di dunia hingga akhirat ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa suami istri dan anak-anak kami ya Allah. Ampuni dosa guru-guru kami ya Allah. Ampuni dosa saudara-saudara kami ya Allah. Ya Allah, tiada yang memberi ampunan kecuali dirimu ya Allah. Ya Allah, dosa kami sangat banyak, maksiat kami sangat banyak ya Allah. Kami malu di hadapanmu ya Allah. Tapi apa daya ya Allah, kami adalah hamba-Mu yang lemah ya Allah. Kami adalah hamba-Mu yang penuh kekurangan ya Allah. Maka sempurnakanlah kekurangan kami ya Allah dengan bimbingan-Mu ya Allah. Ya Allah, sembuhkanlah semua yang sakit di antara kami ya Allah. Angkat penyakit-penyakit kami dan mereka ya Allah. Berikanlah kesehatan kepada kami dan mereka ya Allah. Ya Allah, kami tidak tahu sampai kapan hidup kami ini ya Allah. Ya Allah, andai kata ajal mendatangi kami ya Allah, maka cabutlah kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah, mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ringankan lisan kami untuk menyebut kalimat tersebut ya Allah. Jangan sampai syaitan melarikan kami untuk menyebut kalimat tersebut ya Allah. Ya Allah, ketika kami sakaratul maut, hadirkan Rasulullah di samping kami ya Allah, untuk menghibur kami di ketakutan kami ketika sakaratul maut ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kuburan kami terang dengan amal soleh kami ya Allah, dengan pahala sholawat yang kami baca di malam hari ini ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami ketika nanti bangkit dari alam kubur ya Allah, Rasulullah yang menyambut kami ya Allah. Kemudian kami selamat di padang mahsyar, selamat di yaumil hisab, selamat di yaumil mizan, selamat di jembatan Shiratal Mustaqim, sehingga kami semuanya bisa masuk ke dalam surga-Mu ya Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi, wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdausi ya rajwana. Ya Rabbi, wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdausi ya rajwana. Ya Rabbi, wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdausi ya rajwana. Bil Mustafa salli alaihi wa alihi ma harakat rihus saba aghsana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih atas segalanya, atas waktunya. Mohon maaf atas segala khilaf dan kekeliruan. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari diri kami pribadi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.